Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sahabat TC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kesekian kalinya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk menikmati Ramadan pada tahun ini. Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih hidup sampai sekarang. Allah masih menganugerahi kita kesehatan. Allah masih menganugerahi kita nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat tubuh yang sehat. Alhamdulillah. Dari sekian banyak mungkin saudara-saudara kita, sanak, kerabat, tetangga, orang tua, kakek, nenek yang mungkin sudah mendahului kita, atau bahkan beberapa di antara mereka ada yang wafat persis beberapa hari atau satu hari sebelum Ramadan tiba. Tetapi kita, Allah masih izinkan untuk sekali lagi menikmati Ramadan di tahun ini. Maka sahabat peci, dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan betul nikmat Ramadan yang masih bisa kita rasakan. Kita tingkatkan sholat, kita tingkatkan bacaan Al-Quran, kita tingkatkan infak dan sedekah kita. Dan tidak lupa, kita tingkatkan intensitas dakwah kita. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Kita tingkatkan intensitas dakwah kita. Dakwah Islam kafah, dakwah mengajak manusia untuk kemudian kita sama-sama memperjuangkan isti'nafi hayatil islamiyah, memperjuangkan kembali kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Sahabat peci dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekali. Sebuah tema yang mungkin digandrungi oleh anak-anak muda, oleh mereka yang baru balik, oleh mereka yang hatinya, perasaannya sedang menggebu-gebu. Materi kita hari ini adalah cinta Rasulullah SAW, taat syariat. Ada kaidah sederhana. Kaidah ini berbunyi, kita akan melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang kita cinta. Saya ulangi sekali lagi, kita akan melakukan apa saja dari apa yang diminta oleh orang yang kita cinta. Saya yakin teman-teman semuanya, saya menyetujui, menyepakati kaidah ini. Ketika kita suka sama seseorang, katakanlah istri, katakanlah kita sayang kepada orang tua kita. Ketika istri atau orang tua atau anak-anak kita meminta sesuatu kepada kita, menginginkan atau punya sebuah hajat, kita akan berupaya sepenuh tenaga. Kita akan memperjuangkan sampai apa yang diminta oleh orang yang kita cinta itu terwujud. Misal, ketika anak kita minta coklat, apatah lagi ketika kemudian anak kita itu baru saja melakukan sebuah kebaikan. Anak kita itu baru saja melakukan apa-apa yang kita minta. Kita minta dia sholat, misalkan dia sholat. Kita minta dia membaca Al-Quran, dia selesaikan bacaan Al-Qurannya. Kita minta dia belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah dia melakukan itu semua, dia minta sesuatu kepada kita. Maka saya yakin 100% kita akan memenuhi permintaan dia itu. Karena dia sudah melakukan banyak hal yang kita minta. Maka kalau kita kemudian mengatakan kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan A, menyampaikan B, menyampaikan C, ketika Rasulullah meminta kita melakukan sesuatu, apalagi sesuatu tersebut baik untuk kita, kebaikannya kembali kepada kita, harusnya
kita melakukan dengan sukacita seluruh permintaan ataupun seluruh perintah yang diminta ditujukan Rasulullah kepada kita. Di dalam Al-Quran, kita sering mendengar para khatib menyampaikan dalam khutbah keduanya. Al-Quran surah Al-Ahzab mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Lanjutan ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sedang memanggil kita, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaih. Berselawatlah kepada Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam At-Tabari mengatakan, makna dari salawat Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad adalah Allah memberkahi Nabi Muhammad. Makna salawat yang dilakukan malaikat kepada Rasulullah adalah malaikat senantiasa berdoa memohon ampun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya Allah senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Lalu kita, apakah kita sudah berselawat kepada Rasulullah? Maka kita harus lebih bersemangat untuk berselawat kepada Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Pertanyaan berikutnya, apakah cukup dengan hanya berselawat kepada Rasulullah? Selawat baik, tetapi tidak cukup pada selawat saja. Karena Rasulullah membawa risalah Islam yang sempurna. Rasulullah membawa risalah Islam yang menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia. Dari manusia bangun tidur sampai manusia tidur lagi. Dari persoalan satu manusia, dua manusia, sekelompok manusia, satu dunia. Islam punya solusinya. Islam membawa seperangkat konsep solusi untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah An-Nur, Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan atau ucapan orang-orang mukmin, Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih. Jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka orang-orang mukmin akan mengatakan, kami beriman dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tidak cukup hanya dengan lisan mengatakan cinta Rasulullah. Tidak cukup lisan kita berselawat kepada Rasulullah. Tetapi kita juga harus melaksanakan. Kita juga harus memenuhi seluruh seruan dari Rasulullah, syariat dari Rasulullah, yang kemudian kita mengenal ada 3 dimensi. Ada dimensi 1, yakni hablum minallah. Ada dimensi 2, hablum minan nafs. Ada dimensi ketiga, hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah. Ada hubungan kita kepada diri kita sendiri. Ada hubungan kita terhadap sesama manusia. Rasulullah membawa risalah untuk 3 dimensi tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah? Jangan-jangan selama ini kita baru melaksanakan 1 dimensi saja, yakni dimensi 1 antara kita dengan Allah. Ibadahnya oke, baca Qur'annya oke, tetapi urusan pakaian, urusan minuman, urusan akhlak, kita masih makan yang haram, kita masih minum yang haram, pakaian kita masih membuka aurat. Hubungan kita dengan sesama manusia, ternyata kita masih melakukan riba, ternyata kita masih melakukan pacaran, ternyata kita masih kemudian melakukan muamalah yang batil, kita masih melakukan menegakkan atau menjalankan hukum-hukum yang bukan berasal dari hukum Allah. Maka harus dipertanyakan cintanya kepada Rasulullah. Karena jika dia cinta kepada Rasulullah, dia akan taat kepada syariat Allah dan Rasulnya sepenuhnya, tanpa pilih semuanya 100%. Maka
ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, kita ikuti semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib pernah mengatakan, kita itu bukan tidak bisa, tetapi kita itu kurang cinta. Kalau ada hari ini syariat yang rasa-rasanya tidak mungkin kita lakukan, sebetulnya bukan tidak mungkin, sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi yang kurang dari diri kita adalah kita itu sebenarnya kurang cinta. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.